atau round 12 di mana Antonio Felipe Costa dari DS Techeetah menjadi juara, diikuti oleh Stoffel Vandoorne dari Mercedes, kemudian Mitch Evans, kemudian Alexander Sims, Sam Bird, dan juga Robin Frijns. Nick De Vries yang berada di nomor 7, kalau tadi kita lihat ini terlalu agresif ya di race kali ini, dan Jack Dennis di nomor 8. Sedangkan kita melihat bahwa Antonio Giovinazzi tidak bisa menyelesaikan race, dan juga Lucas Di Grassi dan juga Olivier Eski. Sedangkan menarik adalah bagaimana pembalap yang menjadi juara kemarin, Nick Cassidy, tampaknya juga tidak mendapatkan poin di race kali ini. Bung Wahab. Ya sesuai dengan prediksi karena terlalu jauh ya, terlalu jauh, apalagi dia mendapatkan hukuman drive-thru penalti. Jadi dengan rata-rata tim yang ada di Formula E, terutama tim-tim yang kuat itu, kalau dia ada di 10 besar kemungkinan juaranya tinggi. Apalagi sekarang ini kita lihat tren-tren terakhir ini, kita lihat ini championship leader Bung Betul, kita sudah bahas tadi, berbeda hanya 2 poin saja. Tentunya betul. Mortara dengan Mitch Evans ini sangat menarik sekali untuk kita simak siapakah juara Formula E musim ini. Setelah tahun lalu tentunya kita ingat Nick De Vries dari Mercedes. Ya, sedangkan tim Mercedes juga menjadi juara konstruktor ya tahun lalu. Kalau melihat dari penampilan yang sangat baik dari Stoffel Vandoorne ini, kemungkinan besar memang peluangnya sangat besar ya. Di mana timnya bagus, pembalapnya bagus, dan memang 4 seri terakhir akan dilakukan di 2 sirkuit. Tentunya akan menarik di terakhir karena Seoul Ipri adalah pertama kalinya. Ini akan adaptasi pembalap akan menentukan. Betul. Jadi ada 4 tim ya yang menurut saya akan bersaing untuk memperebutkan juara. Mercedes tentu saja, Rocket Venturi itu yang sedang memimpin sekarang, dan DS Techeetah jangan dilupakan, dan satu lagi adalah Jaguar. Itu 4 tim yang kemungkinan akan memperebutkan gelar juara sampai akhir musim itu. Siapa pengganggunya pertanyaannya? Tentu saja pengganggunya menurut saya adalah Envision. Ya. Kalau belum warna hijau ya? Warna hijau, warna hijau. Kemarin sudah sangat mengganggu itu. Ya betul. Dan seperti apa Porsche memang bisa dikatakan sebagai pengganggu seperti Envision, tetapi masih terlalu labil ya kalau menurut saya. Jadi yang sangat stabil menurut saya Envision sebagai pengganggu. Meskipun di akhir dia tidak juara, tetapi cukup sebagai pengganggu tim lain. Jadi pelakor tim ya ini ya, ini cukup dia cukup mempunyai posisi untuk itu. Ya, kita lihat bagaimana suasana atau cuaca yang sangat cerah ya, berbeda berbalik dengan kemarin, dan banyak sekali pertanyaan kepada saya, apakah Bung Tio, apakah betul kemarin kontroversial? Pro dan kontra ya, ada yang mengatakan kemarin kontroversial, tapi ada yang mengatakan sesuai regulasi, tapi apapun itu di Cassidy dia menjadi juara. Tadi Bu Wahab mengatakan kontroversial ya, tapi lah balapan yang seru sekali. Itu balapan, termasuk hari ini tadi kita bicara diskusi menjelang finish, kenapa kok ada pembalap SQ yang sebenarnya di racing line, kenapa nggak safety car? Dan hanya yellow flag. Artinya yellow flag tidak ada overtaking di segmen itu, berbeda dengan full course yellow kan. Nah menurut saya itu interpretasi, saya nggak tahu juga keputusan Scott Elkin sebagai race director ini didasari oleh apa, tetapi sangat menghindar FIA kayaknya ini ya, interpretasi saya sekali lagi interpretasi, finishnya itu adalah dikawal oleh safety car. Tidak menarik ya? Tidak menarik. Ya, karena tadi waktu terjadi insiden tersebut, waktu tersisa hanya 1 menit plus 1 lap. Ya, jadi tentunya ini tidak akan menarik kalau finish akan dikawal oleh safety car. Betul. Dan juga kenapa Michael Masi waktu itu memutuskan untuk tidak memasukkan safety car pada saat Hamilton dan di musim lalu itu. Ya. Alasannya seperti itu, balapan akan menarik. Tapi menurut saya yang nomor 1, FIA atau race director pasti mikir adalah keselamatan, safety nomor 1. Tetapi mungkin tadi dianggap safety masih bisa, itu kita lihat mulai di atas panggung mungkin. Ya, tentunya ini menjadi satu emosional ya, karena tentunya seperti dikatakan oleh Bu Wahab tadi, bahwa tim DS Techeetah akhirnya berhasil menjadi pemenang di seri ke-12 ya. Penantian cukup lama bagi tim ini. Iya. Saya pikir ini, saya nggak tahu apakah itu Mr. Shangli dari DS Techeetah, dari Techeetahnya. DS Techeetah itu kan antara DS dan Techeetah. DS itu adalah pabrikan dari Perancis, Techeetah itu adalah tim dari China.
Ya, kita lihat tadi bagaimana Mitch Evans dari Jaguar TCS Racing. Ya, ini tentunya PR dari Bung Wahab ya. Saya akan ketemu pembalap yang satu ini nanti ke Jakarta lagi. Kemarin pulang dari Jakarta dia ke Bali. Iya, betul. Tyler itu habis itu hari Senin berdua sama Stoffel Van Dorn. Hari Senin pagi dia berangkat dari Jakarta sampai Bali, langsung tumbang sampai sore. Ya, inilah Stoffel Van Dorn dari Mercedes Formula E Team. Ini salah satu pembalap yang tadi kita bahas bahwa hanya menang sekali di Monaco, Prix. Tapi tentunya sangat efektif, sangat konsisten seperti dikatakan Bung Wahab, berada di podium sehingga membuat dirinya saat ini mengambil alih di Driver Championship untuk seri ke-12 ini. Dan hanya berbeda sedikit ya. Menang di Monaco itu adalah sesuatu buat seorang pembalap. Betul. Apapun itu eventnya, ya. Mau Formula E, mau Formula One, menang di Monaco itu adalah sesuatu. Ya, ini kita lihat bagaimana sang pemenang kali ini dari Portugal, Antonio Felix da Costa. Yang tentunya kalau kita lihat dirinya menjadi pole position di Marrakesh dan akhirnya menjadi juara. Ya, ini untuk pertama kalinya DST Città menjadi juara di seri ke-12 setelah penantian sangat panjang. Sebelumnya selalu Mercedes, Rocket, kemudian Porsche, Jaguar. Kali ini akhirnya tim yang ditunggu-tunggu ya. Iya, tadi saya lihat selain Albert Longo rasanya kelihatan juga Alejandro Agag sebagai founder dari Formula E hadir juga di sini. Ini juara 2020 ya, Wahab ya? Betul. Juara Formula E tahun 2020. Tetapi Position ini mendapatkan total 28 poin dari seri ke-12, sedangkan Mortara yang berada di posisi ke-10 dapat satu poin tambahan dari hasil fase swap ya. Betul. Wah. Betul. Jadi DST Città ini sejauh Formula E diselenggarakan sudah 3 kali menjadi juara di Formula E, tetapi tiga-tiganya belum masuk dalam kategori juara dunia. Ya. Karena juara dunia resmi baru di musim lalu. Betul. Ketika Mercedes ya? Iya, ketika Mercedes. 3 juara dunia itu 2 kali diraih oleh Jeff. 1 kali sebelum namanya DS, hanya Città saja. Ya. Kemudian musim berikutnya DS Città, kemudian Antonio Felix da Costa tahun musim terakhir
sebelum kejuaraan dunia tahun 2020 ya. 2020 itu sudah DS Città. Betul. Kalau tahun lalu kita lihat tentunya De Vries dari Mercedes yang menjadi juara. Ya, ini bagaimana senyum lebar tuh bagi Antonio Felix da Costa. Ya memang kalau dari sisi klasemen mereka masih jauh sekali ya. Betul. Di bawah, tidak bisa bersaing untuk konstruktor di musim ini. Karena memang mereka tidak terlalu konsisten di 11 seri sebelumnya. Ya ini bagaimana dengan karakteristik di London nanti? Siapa yang berpeluang? Kalau boleh sedikit berprediksi kali ini, Bung Wahab. Ya sebenarnya seperti tadi ya, yang mengejutkan contohnya pada saat kualifikasi. Ini 2 kali berturut-turut loh, Van Dorn ini kalah duel dengan Nick Cassidy. Sebelumnya di race 1 kan dia kalah duelnya di penentuan pole position. Ya. Tadi pada saat duel babak 8 besar kalah. Ini sebenarnya menurut saya cukup mengejutkan. Juga contohnya tadi kita lihat pembalap Dragon Penske Sergio Sete Camara itu juga mendapat babak duel dia bisa masuk. Ya. Ini kan hal-hal yang mengejutkan ini. Atau dengan kata lain katakan Envision Racing tampil di Inggris di kandang sendiri, ini akan mengejutkan. Bisa jadi itu akan mengejutkan lagi. Ya. Karena sebenarnya Nick Cassidy saya bilang kemarin ya pembalap cepat, pembalap kencang. Ya, ialah Celebrate tentunya kita lihat selebrasi bagaimana pemenang di seri ke-12 New York City E-Prix di Brooklyn Street Circuit, New York. Tentunya kita sudah saksikan bahwa Antonio Felix da Costa menjadi juara. Kemudian rata-rata